Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu Tuhan mencari orang berdosa. Untuk membahas topik ini lebih jauh, mari kita membaca bagian firman Tuhan sebagai landasan bagi pembahasan ini, yang terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bunyi firman Tuhan demikian: ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Dan ayatnya yang ke-21 bunyinya, "Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki bulan Desember, dan biasanya pada bulan Desember ini setiap orang Kristen disibukkan untuk mempersiapkan diri dengan berbagai macam pernak-pernik, bahkan menghiasi rumah mereka, gedung-gedung tempat untuk merayakan Natal. Bahkan ibu-ibu membuat kue dengan beragam. Bahkan ibu-ibu yang tidak tahu membuat kue atau tidak bisa membuat kue, maka mereka akan memesan. Bahkan mereka akan beli di toko-toko kue yang mewah untuk persiapan merayakan Natal. Saudara, dalam pembacaan kita dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai 11 dan ayatnya yang ke-21 tadi menceritakan kepada kita ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak serta-merta membinasakan mereka dan membuang mereka begitu saja. Tetapi Tuhan Allah, Yahweh Elohim itu datang ke dalam taman untuk mencari manusia itu. Kebetulan saat ini saya ada di samping taman. Ini ada taman yang
merupakan tempat untuk penghijauan dan sekaligus tempat untuk pembibitan pohon-pohon yang akan ditanam di lahan seperti di belakang saya ini. Dan ini baru ditanam. Ketika manusia jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, saya katakan tadi bahwa Tuhan tidak membuang mereka, tetapi Tuhan datang ke taman yang mana Tuhan ciptakan khusus untuk manusia pertama Adam dan Hawa tinggal dan mengelola alam semesta ini. Tuhan mau untuk datang ke sebuah taman untuk mencari manusia yang sudah memberontak kepadanya, yang melanggar perintahnya dan menyakiti hati Tuhan ini. Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada mereka dengan mencari mereka. Bahkan dikatakan Tuhan mencari mereka di tengah-tengah pepohonan. Karena manusia ini bersembunyi. Karena mereka takut terhadap Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka akan dihukum seperti yang Tuhan katakan, kamu pasti mati. Jadi yang membuat mereka ketakutan, Tuhan pasti bunuh mereka. Tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia jauh kontradiktif dengan apa yang ada dalam hati Tuhan. Tuhan datang mencari mereka yang sudah bersalah itu. Inilah yang seringkali saya katakan bahwa tidak ada Tuhan di dalam agama manapun di alam raya ini. Yang punya Tuhan, ketika umatnya bersalah, dia datang dan mencari mereka. Bersusah-susah payah untuk mencari mereka. Yang notabene sudah menyakiti hatinya. Yang membelakangi dia, yang tidak lagi menghormati dia sebagai sang pencipta, sebagai pemiliknya, sebagai tuannya mereka. Ini tidak ada dalam agama manapun di dunia ini. Itulah yang seringkali saya katakan, kalau ada agama yang Tuhannya melakukan hal yang serupa bahkan lebih daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kekristenan, saya mau ganti keyakinan saya. Tetapi saya belum pernah menemukan agama manapun di dunia ini yang bisa memberikan bukti bahwa Tuhannya melakukan hal yang lebih baik daripada Tuhan yang ada di dalam kekristenan yang saya percayai. Saya sering kali menantang orang-orang yang beragama lain dengan saya. Kalau Anda bisa menunjukkan bukti Tuhan Anda, Allah yang Anda sembah itu lebih baik dari Tuhan yang aku sembah, aku ganti keyakinan saya. Aku ganti Tuhan saya. Tapi tidak ada. Itulah yang dilakukan oleh Yahweh Elohim. Yahwehnya orang Israel. Yahwehnya Adam dan Hawa. Ini bukti bahwa Tuhan kita sangat mengasihi kita orang berdosa. Sehingga Ia mau datang mencari kita orang berdosa ini. Dan saudara tahu di dalam ayatnya yang ke-21 tadi. Dikatakan apa di sana? Tuhan bukan hanya sekedar mencari orang yang berdosa tadi, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi Dia melakukan sesuatu yang spektakuler. Yang mana tadi Adam dan Hawa itu menyemat daun-daun pohon ara. Dan mereka membuat untuk menutup rasa malu mereka. Karena kemuliaan Tuhan yang tadinya menutupi
tubuh mereka, sehingga tubuh mereka penuh kemuliaan Tuhan itu lenyap karena dosa mereka. Sehingga mereka tampak telanjang, dan ketelanjangan itu adalah sesuatu yang memalukan. Mereka menyemat daun pohon ara untuk menutupi rasa memalukan itu. Lalu Tuhan lakukan sesuatu yang di luar akal kita, di mana binatang yang tadinya tidak berdosa, yang tidak melanggar perintah Tuhan, yang tidak melawan Tuhan, yang tidak menyakiti hati Tuhan itu, justru Tuhan membunuh, menyembelih. Bukan hanya menyembelih, tapi menguliti dan membuat pakaian kulit dan memakaikan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi rasa malu mereka yang memalukan itu. Jadi Tuhan itu bukan hanya mencari mereka, manusia berdosa tadi, tetapi mengorbankan miliknya yang lain, yaitu binatang yang tidak bersalah, dan memberikan kepada Adam dan Hawa sebagai manusia yang sudah berdosa tadi. Andai kata binatang itu bisa berbicara, dia akan berteriak, "Apa salah saya sehingga saya harus dibunuh? Saya tidak melanggar perintah Tuhan, saya tidak memberontak sama Tuhan, saya tidak menyakiti hati Tuhan. Mengapa aku dikorbankan?" Tetapi binatang itu tidak bersuara, tidak mengeluarkan satu pun ucapan yang keluar dari mulutnya. Dia rela kulitnya diambil dan dibuat pakaian untuk disalutkan kepada manusia yang jahat tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita merenung sejenak, bulan Desember ini adalah bulan di mana kita mengenang peristiwa yang sangat bersejarah dalam kehidupan keimanan kita sebagai orang percaya, di mana manusia berdosa dari keturunan Adam dan Hawa, itu kecenderungan mereka terus berbuat dosa. Dan Alkitab mencatat bahwa tidak satu manusia pun yang mencari Tuhan. Semuanya telah menyimpang. Mereka memilih jalannya masing-masing. Tiap hari menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan yang sudah tersakiti tadi, Dia rela meninggalkan tempatnya yang maha agung, maha mulia, yang tidak pernah mengenal susah, duka. Dia tiap saat dilayani oleh para malaikat surgawi dengan tidak terbatas jumlahnya. Namun Dia rela meninggalkan tempat yang mulia dan agung itu. Dia turun ke dalam dunia tempat manusia berdosa tinggal, dengan tujuan mencari manusia berdosa ini. Di mana di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Jadi hari Natal yang kita lakukan dan peringati hari ini adalah memperingati di mana Tuhan Allah itu datang dan mencari kita manusia berdosa yang terhilang ini dengan tujuan untuk menyelamatkannya. Inilah yang kita rayakan. Dia rela menjadi manusia, bahkan menjadi manusia yang hina dan dihinakan, dijadikan berdosa, dianggap penjahat, dianiaya oleh orang-orang berdosa yang adalah ciptaannya sendiri. Oleh karena ketidak mengenalnya mereka terhadap Sang Penciptanya, terhadap Sang Pemilik mereka sendiri. Tuhan rela lahir di sebuah kandang yang terhina, tempat kotoran binatang, bahkan dibaringkan di dalam palungan tempat makan dan minum binatang. Dia lakukan itu sebagai bentuk rasa cintanya yang terdalam terhadap saudara dan saya. Itulah yang saya bilang tadi. Kalau ada Tuhan di dunia ini seperti Tuhan kita, Yesus Kristus, yang membuktikan cinta kasihnya dengan rela meninggalkan tempat maha sucinya, turun ke dalam dunia orang berdosa, mengambil rupa seorang manusia hina seperti kita, bahkan lebih lagi dari kita, sebagai bukti cintanya kepada kita. Sebagaimana seorang ayah kalau anaknya berbuat salah seperti cerita di dalam Anak yang Terhilang. Sang anak meminta haknya, kemudian dia pergi dan berfoya-foya di rantau. Dia melakukan dosa sana sini, akhirnya jatuh miskin. Dia melarat untuk makan, agar dapat mengisi perutnya. Dia mau makan makanan yang diberikan kepada babi. Dan dia sadar bahwa di rumah bapaknya penuh melimpah dengan harta kekayaan. Akhirnya dia pulang. Ketika dia pulang, sang bapak melihat dari jauh anaknya sempoyongan, berpakaian compang-camping, dan dia kenal anaknya. Langsung dia lari, menghampiri anaknya dan memeluk anaknya. Dan dia merayakan pesta menyambut anaknya yang pulang. Begitu juga dengan gambaran Tuhan kita mau datang menjemput kita. Datang ke tempat kita yang begitu jahat. Dia mencari kita dan mau menyelamatkan kita dari kehinaan karena dosa. Makanya Alkitab mengatakan, di mana satu orang berdosa bertobat di dunia ini, ada sukacita besar di sorga. Ketika saudara bertobat, menerima Kristus sebagai juru selamat, ada sukacita besar di sorga menyambut saudara. Karena saudara kembali kepada Bapa. Bukan itu saja saudaraku, tetapi sebagaimana saya katakan tadi, seperti Yahweh Elohim ketika datang ke Taman Eden mencari Adam dan Hawa dan membunuh binatang untuk mengambil kulitnya dan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa. Sebagaimana binatang yang tidak bersuara dan tidak memprotes tadi, hal yang sama dilakukan oleh Tuhan Allah semesta alam,
yang tatkala datang mengambil rupa sebagai manusia untuk menebus kita orang berdosa dari lumpur dosa yang telah kita lakukan, yang membuat kita dipermalukan dan begitu memalukan. Ia tidak membuka mulutnya. Dia tidak bersuara tatkala ia dianiaya. Ketika ia dicambuk, ketika dia disalib, dia tidak mengeluarkan satu kata pun. Itulah sebabnya Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya telah menubuatkan tentang hal itu. Di mana di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jadi Yesus tatkala sebagai anak domba Allah datang dan mencari kita yang terhilang ini, yang telah melakukan dosa sehingga kita begitu memalukan. Ia menyerahkan hidupnya tanpa suara, diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh manusia-manusia yang telah memberontak kepadanya. Tanpa mereka sadari, mereka memperlakukannya sedemikian rupa. Dia lakukan itu supaya dia mengembalikan kita yang telah penuh dengan lumpur dosa, yang telah begitu memalukan, mengembalikan kita supaya kita kembali memakai pakaian kemuliaan sebagaimana sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, berbahagialah saudara yang sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena saudara telah dipakaikan pakaian untuk dapat menutup rasa malu kita. Dan bukan hanya itu, tetapi nama kita telah tercatat di dalam kitab kehidupannya. Sehingga ketika ia datang kedua kalinya, saudara didapati tidak memalukan. Tetapi bagi saudara-saudari yang belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ingat bahwa keadaanmu sangat memalukan. Karena itu engkau membutuhkan Yesus Kristus. Waktunya masih diberikan kepada saudara untuk bernapas. Artinya saudara masih diberikan kesempatan sebelum ajal datang menjemput. Biarlah engkau datang dengan kerendahan hati. Serahkan hidupmu kepadanya, agar engkau mendapatkan pakaian kehormatan dari Yesus Kristus, pakaian kemuliaan oleh karena pengorbanan yang ia lakukan. Seperti binatang di Taman Eden, dikorbankan untuk dapat memberikan pakaian kepada saudara. Kiranya saudara tergugah oleh kuat kuasa Roh Kudus, membuka hati, membuka pikiran, agar dijamah Roh Kudus, sehingga saudara pun belum terlambat untuk menerima dia. Demikianlah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemaparan saya kali ini. Semoga dapat memberkati saudara. Karena itu bagi saudara yang sudah diberkati dengan pemaparan ini, silahkan untuk saudara like dan juga untuk memberikan subscribe-nya. Dan juga komen di kolom komentar
Karena saya akan dengan setia menjawab setiap komentar saudara, apapun bentuk daripada komentar saudara. Baik itu komentar yang membangun ataupun komentar yang mungkin buruk. Saya akan setia untuk menjawabnya bagi saudara. Dan silakan untuk saudara share kepada setiap orang, baik itu keluarga saudara maupun teman saudara, baik yang sudah Kristen, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus maupun yang belum percaya kepada Yesus Kristus, agar mereka pun juga diberkati sehingga mereka pun bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Aleichem. Haleluya. Amin.